Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة رحمكم الله, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang gambaran bagaimana berfikih, berfikih. Gambaran umum bagaimana para ulama, para ahli ilmu di dalam berfikih. Untuk yang belum jelas terdengar dan lain-lain, semoga nanti bisa mengulangnya di channel kami di Al-Gada, karena kemarin ada beberapa penyampaian yang nggak jelas, kurang tertangkap dengan jelas. Untuk lebih jelasnya nanti diulang aja di Al-Gada TV ya. Kemarin telah kita sampaikan bahwa fikih adalah artinya secara bahasa adalah nggak asik lah. Ibnul Qayyim bilang, apa? Al-fiqhu al-fahmu ad-daqiq, faham yang deep, bukan cuma standar faham. Ini yang membedakan faham dengan fikih. Secara bahasa. Yang membedakan faham dengan fikih adalah di mana fikih pemahamannya lebih mendalam, bukan cuma asal faham. Pemahaman yang mendalam, al-fahmu ad-daqiq. Ad-daqiq yani deep. Jerok. Adapun di dalam istilah syar'i fikih adalah al-ilm bil ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Adalah ilmu, sebuah disiplin keilmuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat al-'amaliyah yang praktis. Berarti keluarlah dari situ ilmu-ilmu yang kaitannya enggak dengan amal, keluar ilmu akidah, enggak masuk. Karena amalan praktis sifatnya. Dan ilmu-ilmu tentang hukum-hukum yang bukan syar'i, buatan manusia wad'i, keluar dengan definisi itu. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang disimpulkan ilmu tersebut atau hukum tersebut dari dalil-dalilnya yang spesifik. Kemudian kita telah bahas dalil-dalil yang disepakati oleh umat di dalam mengambil sumber berhukum, yaitu ada berapa? Ada 4 yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma' sama Al-Qiyas. Ini yang disepakati, dalil-dalil yang disepakati. Ada dalil-dalil yang tidak disepakati banyak, ada urf, istihsan, qaulus sahabi, maslahah mursalah dan. Ini hanya bisa digunakan, kalaupun digunakan sebagai dalil-dalil yang sifatnya penguat saja. Kemudian telah kita sebutkan juga bahwa hukum itu dibagi dalam berapa? 5. Titik netralnya yaitu di mana? Mubah. Ketika datang perintah, naiklah dia ke atas. Kalau perintahnya kuat jadi wajib. Kalau perintahnya ternyata ringan jadi sunnah. Nah, ketika mubah datang larangan, berubahlah dia menjadi masuk area terlarang. Ketika larangannya kuat, masuk ke daerah haram. Ketika larangannya ringan jadi makruh. Jadi hukum ada 5. Kemudian telah kita berikan beberapa kaidah, di antaranya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum awal segala hal itu boleh. Ini mubah, hukum awal segala hal. Jadi ini yang kita bilang titik netralnya ada di mubah. Di mubah awalnya nih.
Kalau datang perintah, naik dia. Kalau perintahnya kuat, sampailah dia ke wajib. Kalau perintahnya ternyata nggak begitu kuat, di sunnah. Tadinya mubah, kemudian datang larangan. Oke? Kalau larangannya kuat, masuk dia ke area haram. Tapi kalau larangannya nggak begitu kuat, masuk ke area makruh. Ya, mubah, sunnah, wajib, sini makruh, lampu kuning, haram, lampu merah. Nah. Ya. Jadi hukum awal segala hal awalnya apa? Nggak ada yang haram, nggak ada yang haram. Semuanya mubah, semuanya mubah. Oke? Berarti riba boleh, khamr boleh, judi boleh, tuh semuanya mubah. Tadinya jangan nonton sampai sini terus berhenti video. Terus keluar yang enggak loh. Datang dalil yang ngeharamin. Datang dalil yang mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba sekecil apapun. Berubah tadinya boleh menjadi haram. Ada larangannya. Khamr, turun. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jauhin. Berubah jadinya haram. Oke? Ketika nggak ada dalil yang melarangnya, maka tetap dia difungsi di hukum asal. Nggak boleh kita ngerubah kecuali ada dalil. Oke? Hukum laron. Apa ya hukumnya laron? Ustaz, cacing. Makan cacing apa sih? Halal haram cacing. Ada nggak dalilnya? Ya diubah berarti udah. Makan bikin Indomie campur. Iya kan? Zuhud nanti. Zuhud. Oh itu luar biasa, obat tipes itu. Iya kan? Oh, iya, obat tipes itu. Ya. Sekarang logiknya dibalik. Tadi apa? Hukum ahwal segala hal mubah. Kecuali nggak ada dalil yang menghalalkan, yang mengharamkan, kembali berarti logiknya dibalik. Kalau urusannya ibadah, balik logiknya. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Tuh. Hukum asal semua bentuk ritual ibadah itu haram. Hukum asalnya haram. Baru pakai kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Berubah dia jadi masyru', jadi disyariatkan. Entah masuk ke area wajib atau nggak ada dalil yang mengarahkannya ke arah pensyariatannya, tetap dia di hukum awal, yaitu apa? Tahrim, haram. Logiknya diputar dari sini, beda. Oke? Berarti kita sholat dosa, puasa dosa, umroh dosa, haji dosa, ibadah semua dosa. Karena apa? Hukum awalnya datang dalil, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tuh. Iya kan? Berubah tadinya haram jadi masyru', jadi disyariatkan. Makanya kalau orang tanya mengharamkan sesuatu, nanti jangan minum ini, jangan minum air itu. Kenapa? Haram. Ditanya dia, dalilnya haram apa? Karena hukum awalnya Tapi kalau orang melakukan ibadah, balikin, nanti jangan melakukan itu. Kenapa? Nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya. Itu bid'ah. Dalilnya bid'ah apa? Salah, terbalik. Kita yang nanya, ente melakukan itu dalilnya apa? Tuh, diputar. Emang Rasul pernah bilang, al-maulid bid'ah. Gitu. Nggak mungkin. Justru karena Rasul nggak pernah contohin. Putar logiknya diputar. Bisa dipahami nggak? Jadi mereka yang bilang ibadah ini disyariatkan syariat, mereka yang harus mendatangkan dalil. Mereka yang bilang benda itu haram, mereka yang harus datangkan dalil. Beda deh. Ya.
Jangan terbalik. Ketika kita misal menasihati atau mengingkari saudara kita yang melakukan perkara ibadah yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi, jangan. Itu nggak diajarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah itu perkara yang bid'ah. Apa dalilnya ini bid'ah? Emang Rasul pernah bilang ini bid'ah? Terbalik, gue yang nanya lu. Dalilnya kau melakukan itu apa? Nggak ada dalilnya. Lah jangan, karena hukum awalnya haram. Paham? Kenapa diatur demikian? Ini demi terjaganya agama. Supaya terjaga kemurnian agama. Coba urut dari kajian awal kita. Apa yang menjadi penyebab rusaknya syariat setiap zaman? Apa? Inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh para manusia dan mereka mengira ini baik, ini mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun gak diajarkan Nabi dan Rasul yang ada pada mereka. Inovasi ini makin banyak. Oke? Akhirnya yang emang diajarin Rasul pada mereka nambah hilang. Tuh hukum alam udah. Dan by the way, innovations bahasa Arabnya bid'ah. Oke? Dibuat kaidah begini untuk menjaga kemurnian agama supaya nggak rusak kayak syariat-syariat terdahulu yang dirusak oleh para pengikutnya dengan inovasi-inovasi yang mereka buat. Karena tujuan syariat semuanya. Nah, dari sinilah kita belajar tentang maqasid. Oke? Fikih. Dalil Quran, hadis, oke? Ini kayak peluru. Kayak anak panah. Oke? Atau pelor. Bisa nggak kita membunuh buruan hanya dengan peluru? Disambitin begitu pelurunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu dalil. Perlu apa? Perlu device yang memacu peluru ini. Pistol. Oke? Baru bisa dia nembak buruan kan? Tapi bisa nggak device ini jalan sendiri? Perlu apa? Orang yang punya ilmu untuk menggunakannya. Gitu kan? Udah berapa unsur tuh tadi? Peluru, pistol, pengguna, unsur terakhir tujuannya, kena apa enggak? Target yang ditembak kena apa enggak? Zen? Ya? Itu unsur-unsur berfikih. Katakan pakai bahasa klasik ya, panahan, jangan pakai pelor deh. Ya? Katakan. Ya? As-sahm tadi, anak panah, itu dalil. Quran dan hadis. Panahan itu tadi. Oke? Panahan ya. Itu yang dibilang qawaid fiqhiyah. Si orang penggunanya yang bisa menggunakan panahan dan mengarahkan dalilnya itu usul fikih. Target yang ditembak apa enggaknya, kena apa enggak targetnya yang dituju. Ini yang dibilang maqasid syariah. Bisa digambarkan nggak analoginya? Hah? Dalil, ini peluru, anak panah. Nggak bisa dia langsung digunakan untuk membunuh buruan, bisa? Nggak bisa. Perlu apa? Perlu device untuk memicunya, untuk nge-trigger. Iya nggak? Itu dia posisi qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah sendiri ini juga nggak bisa berjalan sendiri. Device itu, ini pistol nggak bisa bergerak sendiri, panahan bergerak sendiri, nggak bisa. Perlu orang yang punya maharah, punya skill untuk menggunakannya, ya kan? Itu dia usul fikih.
Target. Kena apa enggak? Maqasid syariah, tujuan pembentukan syariah. Yang kemarin kita bahas itu sekilas tentang usul fikih, bahwa dalil itu bersumber dari Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ini yang disepakati, gitu loh. Nah kemudian apabila ada kata perintah di dalam nas, berarti maknanya wajib. Bila ada kata larangan, berarti artinya haram. Kecuali, gitu kan? Itu dalil-dalil di usul fikih, itu pembahasan usul fikih. Kesimpulan dari hukumnya itu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ya, ngebahas dalilnya, oke? Itu usul fikih. Nah, qawaid fikih ya, oke? Begini, hukum furu, hukum teknis di dalam syariat begitu banyak luar biasa, Susah seseorang menguasai seluruh furu Islam, susah, mustahil. Belum lagi ikhtilafnya. Kita bisa jadi cuma tahu satu pendapat, bukan ternyata di antara dua pendapat yang ada. Di antara ribuan pendapat bisa jadi. Perkara-perkara yang kita tahu pokoknya saklek mesti begini deh gitu. Kita nggak tahu ternyata ini pendapat minoritas ulama loh, mayoritas ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman pendapatnya justru nggak begitu loh. Itu sering begitu kita. Dan mesti siap buka hati, buka pikiran, jangan norak belajar beginian. Sample case, contoh kasus yang kita tahu dari keharaman isbal, oke? Tahukah kita bahwa pendapat itu pendapat minoritas imam-imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman? Tapi ini kita yakini apa? Sesuatu yang paten, wajib, pokoknya orang kalau nggak begini berarti fasik, berarti bukan ahlus sunnah. Begitu kan? Jeleknya kita tuh. Padahal imam-imam besar ahlus sunnah tidak sampai titik haram. Kita bisa jadi condong kepada keharamannya, oke. Cuman ini lagi bicara membuka pikiran. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah aja nggak mengharamkannya, Imam Syafi'i nggak mengharamkannya, Imam Nawawi nggak mengharamkannya. Contoh kasus saja. Nanti kita mesti pahami mana perkara-perkara yang di situ boleh memang terbuka ranah perbedaan pendapat. Ini yang dibilang furu'. Mana perkara-perkara yang nggak boleh ada perbedaan pendapat. Itu harus satu paket. Dari zaman Rasul harus begitu. Beda di situ itu penyimpangan. Ini usul. Oke? Itu nanti kita bahas. Ala kulli hal, furu ini begitu luas. Seseorang untuk menguasai furu susah, apalagi awam. Oke? Tapi ternyata apabila dilihat dalil-dalil setiap kasus yang ada, itu bisa dibentuk pattern, pola-pola yang sama. Oke? Nah pola-pola inilah yang akhirnya dibilang jadi kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Oke? Contoh, semua amalan apapun di dalam Islam itu selalu bergantung pada niatnya. Banyak dalil yang menegaskan hal ini dalam banyak kasus. Rasulullah SAW di hadisnya Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Oke? Tidak sahnya talak dipaksa. Tidak sahnya talak kalau marah. Kenapa? Niatnya rusak. Mau beramal, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Niat. Amalan apapun selalu dengan niat. Kasus apapun. Nah ini pattern. Oh yang namanya amalan itu dengan niatnya. Tuh. Jadilah satu kaidah pertama. Al-a'mal bimaqasidiha. Al-a'mal bimaqasidiha.
Setiap amalan itu bergantung kepada maksudnya atau niatnya. Kalau mau pakai redaksinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-a'malu bin niyat, bin niyah. Dari situ dapat kita simpulkan. Oke, ada lagi kasus lagi. Misal, kalau misal kita dalam perjalanan sholat 5 waktu bisa gak? Bisa. Cuman ternyata itu udah dihitung ribet di syariat. Akhirnya datang keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala diringankanlah, boleh dijamaah, bahkan dikosor lagi. Iya kan? Dalam perjalanan kita sambil puasa bisa gak? Bisa, bukan gak bisa. Ternyata ini hitungannya di syariat udah ribet. Turun keringanan. Lagi sakit atau ini kan? In kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Balas di hari lain, bayar di hari lain, buka dulu di hari itu, nggak apa-apa. Kayaknya yang ribet-ribet nih terus otomatis datang keringanan syariat deh. Oke? Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah membebani manusia perkara-perkara yang di luar kemampuannya. Banyak dalil lagi betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuan yang Allah berikan padanya. Kemudian kok kayaknya lebih cenderung ke arah yang mudah Allah menginginkan. Innallaha yuhibbu lakumul yusr wa la yuhibbu lakumul usr. Sesungguhnya Allah mencintai bagi kalian kemudahan. Allah tidak mencintai bagi kalian kesulitan. Rasul juga kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada dua hal di antara Rasul memilih illa wakhtar aisarahuma, kecuali pasti Rasul memilih yang paling mudahnya. Tuh, banyak dalil-dalil yang temanya demikian. Akhirnya disimpulkanlah, yang namanya kesulitan di dalam syariat itu otomatis akan mendatangkan kemudahan. Iya kan? Di antara qawaid fiqhiyah bentuklah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Kesulitan otomatis mendatangkan keringanan. Kesulitan, keribetan, bukan gak bisa dilakukan, bisa gak? Bisa, akhirnya jadi kaidah besar nih. Penerapannya banyak di dalam kehidupan. Makanya seringkali tersimpulkan hukum-hukum kok berbeda ya dengan yang disebutkan di dalam nas. Disimpulkan oleh ulama berbeda. Karena apa? Tadi, dalil-dalil tadi, seperti yang Anda katakan kemarin, hukum syariat adalah sesuatu yang menggantung di langit. Hukum syariat nih. Oke? Ini halal, ini haram, ini hukum syariat. Sampai bumi mah, tuh. Nggak mesti letterless diterjemahkan sebagaimana di langit. Ada kaidah-kaidah yang mengarahkannya. Iya kan? Contoh, hal-hal yang memabukkan. Hukumnya apa di dalam syariat? Haram. Sampai ke ranah praktis. Hal-hal yang memabukkan itu buat bisnis. Halal haram? Haram. Buat nyantai. Halal haram? PT. Ya salah. Wala sokap. Ya salah. Sapu-sapu ikan buat nyantai, halal haram? Haram. Buat anestesi orang yang mau dibuntungin kakinya, berubah nggak hukumnya? No, hukum syariat di langit kayak gimana? Sampai bumi ntar dulu. Ada kaidah yang mengarahkan. Nggak? Riba, hukumnya apa? Berarti bermuamalah, bersosialisasi dengan muassasah ribawiyah, dengan institusi ribawi, hukumnya apa?
haram. Tapi kenapa ulama bilang boleh pakai bank? Pakai jasa bank boleh. Kenapa? Bukan. Bisa nggak kita hidup tanpa bank? Bisa nggak? Bisa aja. Cuman ribetnya sih. Masyakoh nggak sih? Rukun Islam kelima apa? Kenapa ragu ente? Rukun Islam ente sama anda beda? Rukun Islam yang kelima apa? Haji bisa nggak pakai bank? Bisa nggak haji nggak pakai bank? Bisa. Masa haji bisa nggak pakai bank? Bayar lewat bank? Mesti pakai jasa bank nggak? Lah transfer apa ini? Ente mau ketemu Muhammad bin Salman ya nih bro, nih ada bayar begitu ya nih? Nggak bisa kan? Semuanya mesti pakai jasa bank. Kalaupun kita bisa hidup sih tanpa bank sebenarnya. Cuman ribet nggak sih hidup kita? Berarti kemana-mana bawa cash dong lo, sekoper. Atau kita bawa satu kartu. Lebih jauh lagi nggak usah bawa kartu, bawa QR. Ajib. Akhirnya yang tadinya diharamkan jadi diperbolehkan sebatas kebutuhan tentunya, sebatas kebutuhan nantinya untuk nyimpan uang, untuk transfer dan lain-lain. Adapun untuk lebih dari itu seperti pinjaman, kredit dan lain-lain itu pembahasannya nanti lagi. Ini sifatnya ada urgensinya apa enggak di dalam syariat. Berubah nggak tuh hukum? Jadi nggak mesti lah itu. Karena apa? Kalau bank haram bermuamalah dengan bank juga dengan institusi ribawi juga berarti haram. Oke? Berarti kita nggak boleh pakai bank. Tapi kenapa ulama nggak mengharamkan kita pakai jasa bank mutlak? Kenapa? Karena sulit, nggak mungkin kita hidup di zaman ini. Welcome to the jungle. Ribet. Jadi hukum tuh nggak mesti di langit begitu, dipaksain di bumi begitu, nggak masuk. Nggak dapat tujuannya nanti, makosid syariahnya nggak dapat. Kemudahan untuk manusia. Ya? Kasus lagi. Pakai software bajakan. Hukum bajakan apa? Hukum bajakan haram. Sampai bumi. Muslim pakai software bajakan. Haram. Berarti setiap muslim mesti beli software yang original gitu. Ya akhi, kita bisa sholat 5 waktu kalaupun dalam perjalanan. Tapi itu aja di dalam syariat hitungannya udah bikin ribet, udah datang keringanan. Mungkin nggak setiap muslim disuruh harus pakai software yang asli, yang ori? Mungkin ya? Lo salah ngaji lo. Akhirnya di antara ini nanti ada kaidah lagi, anaknya dia, anak. Ini namanya kaidah fikih yang kubro, yang besar. Ada anaknya. Umum al-balwa, bala yang udah terlalu merata. Tadinya haram, cuman karena balanya udah terlalu merata, datang keringanan syariah. Di antaranya tadi, penggunaan jasa bank seperlunya. Penggunaan software yang bajakan. Nggak mungkin setiap muslim kita wajibkan dia harus beli software yang orisinil. Tahu harganya nggak berapa tuh? Adobe yang asli. Microsoft yang tahu nggak lo harganya berapa? Nggak mungkin. Puasa aja kita masih bisa tahan dalam perjalanan ini, hitungannya udah ribet di syariat. Iya kan? Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Rasul. Orang mau nyalip Rasul, songong. Oke? Rasul sendiri ketika ada keringanan dipakai sallallahu alaihi wasallam. Nanti jadi ada pembahasan nih. Apa hukum mengambil keringanan yang diberikan oleh syariah? Sebagian bilang wajib. Kalau nggak diambil dosa, kurang ajar, songong. Di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani. Karena Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'khadha rukhasuhu kama yakrah an tuntahak maharimu." Sesungguhnya Allah
Cinta apabila keringanan-keringanan yang diberikannya diambil. Sebagaimana Allah benci apabila yang haram-haramnya dilanggar. Tuh, selevel. Berarti meninggalkan keringanan yang Allah berikan hukumnya sama seperti melanggar apa yang Allah haramkan. Selevel. Tuh, artinya begitu. Dan kemudian lebih menguntungkan seseorang di dalam perjalanan. Ada yang sholat 5 waktu, ada yang sholat di jamaah. Oke? Baik. Yang sholat 5 waktu, dapat nggak dia pahala 5 waktu? Dapat. Yang sholat di jamaah, dapat nggak dia pahala 5 waktu? Tetap dapat. Yang sholat 5 waktu ngotot di dalam perjalanan, dapat nggak dia pahala sunnah menjamak sholat di dalam perjalanan? Nggak dapat. Yang menjamak sholat, dapat pahala bonus nggak? Dapat, karena menjalankan sunnah. Yang ngotot sholat 5 waktu, kurang ajar gak? Allah kasih keringanan terus ditolak, tercela. Yang menerima keringanan, bersyukur gak dia kepada Allah? Itu syariat. Gambarannya begitu. Oke? Terusin. Kok hal-hal yang banyak dalil yang menyebutkan hal-hal yang madorot ini mesti dilarang di dalam syariat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dororo wa la diroro. Gak boleh hal-hal yang membahagiakan dan membahayakan orang lain. Oke? Kemudian al-mu'min, al-muslim man salima, seorang muslim adalah seseorang yang salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah di mana yang muslim lain ini selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya. Tuh. Ya kan? Dan banyak dalil serupa yang sifatnya ini mengharamkan perkara-perkara yang sifatnya madorot dalam Islam. Terbentuklah kaidah akhirnya. Ad-dararu yuzal. Yang namanya perkara-perkara madorot langsung ditinggalkan. Hah? Perkara-perkara madorot ini langsung menjadi hujah untuk dihilangkan, ditinggalkan. Oke? Tayyib. Ini ada lagi pembahasan lebih jauh. Bukan berarti maknanya sesuatu ketika mengandung kadar madorot langsung haram total. Nggak begitu. Nanti di antara kaidah-kaidah anaknya dia nih, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih gitu. Menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Begitu kan? Dan lain-lain. Kaidah-kaidah madorot demikian bukan maknanya sesuatu ketika mengandung madorot langsung fix haram. Nggak begitu di dalam Islam. Oke? Jadi haram ketika madorotnya lebih dominan daripada manfaatnya. Itu jadi haram. Bukan hanya sekedar mengandung kadar madorotnya. Contoh. Mereka bertanya kepadamu anil khamr wal maisir, tentang khamr, minuman keras, sama maisir judi. Katakan, ismuhuma, dosanya, madorotnya akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Tuh. Pada dua hal tersebut terdapat itsm wa manafi, terdapat madorot dan terdapat banyak manfaat bagi manusia. Tapi madorotnya lebih besar daripada manfaat. Judi apaan coba manfaatnya? Orang Arab dulu kalau habis menang judi itu sodakohnya paling kenceng, paling dermawan gitu. Nah fukoro akhirnya jadi jadi hasil. Dulu tuh begitu. Minuman keras juga ada manfaatnya? Ada. Di antara manfaatnya ada. Allah yang bilang, fihima itsm wa manafi. Pada dua hal tersebut, pada minuman keras dan pada judi, itu terdapat madorot dan terdapat banyak manfaat. Tuh, Allah yang bilang. Tapi anyhow, ismuhuma, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya dihukumi haram karena lebih dominan. Tapi ketika manfaatnya lebih besar, kalaupun ada kadar madorotnya, dihalalkan nggak? Dihalalkan. Contoh kasus apa? Jihad. Jihad madorot nggak? Madorot. Ngorbanin jiwa, menumpahkan darah, menghancurkan bangunan. Tapi disyariatkan dari Islam.
Bisa. Poligami, madorot gak? Madorot. Seorang wanita teruji keimanannya apabila si suaminya nikah lagi. Diharamkan gak di dalam Islam langsung? Poligami madorot maka haram di dalam Islam. Bodoh. Yang ada kita mengingkari syariat. Manfaatnya lebih besar ternyata. Makanya di syariat. Faham? Jadi nggak berarti sesuatu ada kandungan madorot langsung haram. Nggak begitu. Jadi haram ketika madorotnya ternyata lebih besar daripada manfaatnya. Dapat ya? Itu disimpulkan dari dalil-dalil yang banyak berbicara tentang, tapi lebih dekat kepada redaksi Rasul, maka jadi insya Allah lebih berkah. Yang kami yakini begitu ya. Ad-dararu yuzal, ini kata ulama. Tapi lebih enak kaidah nih kalau pakai redaksinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi, al-amal bimaqasidihah mendingan al-amal biniyah atau biniyatihah. Dengan niatnya. Karena redaksi Rasul begitu, innamal a'malu binniyat. Gitu, ya kan? Enak kan? La dororo. Nah, pakai redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La dororo wala diroro. Doror berbahaya pada dirinya, diror membahayakan orang lain. Banyak permasalahan kehidupan bisa kita atasi dengan ini, dengan megang kaidah-kaidah. Mungkin terjadi satu kasus, kita nggak tahu dalilnya apa. Cuman bisa masuk kayak gini, ribet nggak? Atau jadi madorot nggak? Gitu dan lain-lain. Ini bisa untuk kita pegangan awal sebagai hujah di hadapan Allah nanti. Ini bisa. Nah, dibilang qawaid fikih. Oke? Lagi. Ternyata di dalam syariat hal-hal itu selalu anjuran syariat kepada hal-hal yang yakin, yang ragu ini ditinggalkan. Oke? Selalu yang yakin-yakin yang dihitung di dalam syariat. Banyak dalil mengatakan apa? Di antaranya Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribu ila ma la. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Loh, kepada apa-apa yang yakin. Maksudnya gitu. Oke? Idza nasiya ahadukum ashalla thnataini aw thalatha, apabila salah seorang di antara kalian lupa lagi sholat 2 atau 3 ya, maka agar dia pilih 2. Kenapa? 2-nya yakin, 3-nya udah 3 belum ya? Tuh, 3-nya ragu kan? Pilih 2. Dia sholat 3 apa 4 ya? Pilih 3. Kenapa? 3-nya yakin, 4-nya ini yang ragu kan? Tuh lihat. Selalu diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya yakin dan tinggalkan hal-hal yang sifatnya meragukan. Terbentuklah kaidah situ. Oke? Al-yakin la yazul bisyak. Perkara-perkara yang yakin ini nggak boleh dibatalin sama perkara-perkara yang masih ragu. Perkara-perkara yang fix pasti jangan atau nggak boleh dikalahin sama perkara-perkara yang masih kita ragu-ragu. Pegang kaidah ini, banyak permasalahan kehidupan dan ente beragama tenang banget. Pegang kaidah-kaidah demikian. Habis sholat maghrib nih, terus mau sholat isya, terus kita bertanya-tanya, udah batal belum ya wudhu? Begitu kan? Iya kan? Berarti berwudunya kita tadi yakin nggak? Yakin. Yang ragunya adalah batal apa enggak kan? Pakai yang yakin, berarti belum batal. Tuh, ajib nggak nih hidup? Was-was nih ketepis dengan ini. Oke? Atau sebaliknya, balikin. Habis buang air nih ke WC. Habis buang air, udah ya. Terus mau sholat. Oke? Terus saya bertanya, udah wudhu belum ya tadi habis buang air? Gitu. Oke? Yang yakin mana? Bokernya yakin nggak? Yakin. Wudhunya ragu apa yakin? Ragu. Maka hukumnya apa? Hukumnya wudhu. Nah bagaimana? Gue garuk lu. Fokus. Yang yakin nggak boleh batal sama yang ragu. Ente habis buang airnya yakin berasa enteng di perut. Tuh.
Terus mau sholat, gue udah wudhu belum ya? Tuh, berarti udah wudhu apa belumnya? Ragu apa yakin? Ragu. Gue yakin, ragu itu. Berarti dihukumi apa? Belum wudhu. Emosi gue jadi. Berarti belum wudhu. Yang yakin apa? Yang yakin bokernya kan? Wallah enteng perut gue. Iya kan? Dibalik. Yang awal tadi, Anda udah wudhu, udah sholat. Cuman ragu, udah batal apa belum ya? Tuh. Udah kentut apa belum? Iya kan? Berarti yang ragu apa? Batalnya kan? Bukan toharohnya, bukan wudhunya kan? Yang yakin jangan kalah sama yang ragu. Nah berarti hukumi aku masih dalam keadaan berwudu. Barakallahu fiik. Dapat ya? Balikin, logiknya balikin. Habis boker, habis buang air. Yakin nggak? Yakin, perut gue enteng. Iya kan? Habis itu masuk masjid langsung, udah wudu belum ya? Nah, yang yakin apa? Yang ragu? Maka hukumnya apa? Belum wudu berarti. Tuh, dapat nggak? Ini solusi. Permasalahan kehidupan semuanya begitu deh. Was-was ketepis, pintu-pintu syaitan untuk bikin ragu dan gak tenang, hilang udah. Kalau pegang kaidah ini enak hidup ente. Ente belajar agama, terus hidup ente jadi nambah ribet, nambah susah. Kemungkinannya dua. Entah yang ngajarin ente salah, entah ente yang memahaminya salah. Tuh, kemungkinannya cuma dua. Wallah. Nambah belajar agama, nambah gampang hidup. Kalau ente belajar agama, berasa nambah ribet hidup, berarti entah yang ngajarin ente, orangnya lebih condong kepada keras. Menutup pintu rahmat Allah. Ini rahmat Allah ini. Atau intinya yang salah. Seseorang datang sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Ummul Mukminin, anaqdi minas siyam wa la naqdi minas salah. Wahai Ummul Mukminin, kita ini harim kalau haid, puasa kan kita wajib qada. Masa sholat nggak wajib diqada? Kewajiban duluan puasa apa sholat? Puasa aja wajib diqada, masa sholat kagak? Begitu kan? Keras di dalam beragama. Jawaban Ummul Mukminin apa? Ahruriyatun anti? Apakah engkau seorang wanita khawarij? Nah, itu yang keras-keras itu kesana arahnya. Haruriyah. Menutup pintu rahmat Allah. Seorang ahli fikih adalah orang yang satu sisi tidak menutup pintu rahmat Allah, tapi di sisi lain enggak juga membuat manusia memudah-mudahkan hukum Allah. Tuh, ini harus seimbang, balance. Zen kan? Lagi sholat, 2 apa 3 ya? Duanya yakin nggak? 3-nya yang ragu kan? Berarti 2. 3 apa 4? Berarti 3-nya yakin, 4-nya ragu. Berarti apa? Di dalam sholat, ya Rasulullah, ada yang ngadu sama Rasulullah SAW. Takhayyal ilaina wajadna, yakni kita seolah-olah merasakan sesuatu di dalam sholat. Kok kayak buang angin, berasa kayak buang angin. Ini hitungannya batal. Kadang suka gitu kan, berubuk begitu kan? Iya kan? Ini keraguan akhirnya. Ini batal nggak nih? Iya kan? Berasa rada goyang-goyang juga lagi di ujung. Waduh. Kalau kata hordeng, ini batal nggak ya hitungannya? Gitu. Ditanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal yang meragukan. Rasul memberikannya kepada yang yakin. La yansarif. Jangan dia batalkan sholatnya hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara. Au yajid rihan, atau dia mencium bau. Kalau cuma berasa-berasa aja, jangan batalkan. Kenapa? Karena toharohnya yakin. Batalnya itu yang ragu. Begitu kan? Lihat betapa Rasul ngarahin kepada yang yakin gak? Dapat gak tuh?
Nah, dari kasus-kasus ini banyak dikumpulin di syariat, terbentuklah sebuah kaidah. No, al-yakin, hal-hal yang fix, yang yakin, la yazul bisyak. Nggak boleh dibatalin, dikalahin sama hal-hal yang ragu. Ini ente pegang kaidah ini, tenang hidup ente. Ustaz, ana sebut talak kepada istri ana. Itu jadi tadi terjadi nggak ya talak? Tuh, elunya aja ragu kan? Dia masih istrimu dan dia halal atasmu. Itu yakin nggak? Yakin. Tapi udah kau talak apa belum? Itu ragu kan? Yang ragu jangan dibatalin sama yang yakin. Mau ente wiritin lagi. Talak. Ustaz, ada sebut talak 33 kali Ustaz. Kena nggak ya talak? Tuh. Dapat. Kecuali bini orang Ustaz. Anda bilang talak ke bini orang. Ini jatuh talak gak? Itu sih lo yang bahlul. Dapat gak? Gampang nih hidup ente pegang kaidah-kaidah begini. Enggak? Dan ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang yang berilmu itu dia beragama dengan ilmunya, gak dengan semangatnya. Dia tahu selah-selahnya. Ya? Dia tahu selah-selahnya dan dia tahu mana yang pahala lebih besar, tapi dengan effort yang gak terlalu besar, tapi ternyata pahalanya lebih besar tuh, lebih banyak tuh. Ini orang berilmu. Beda orang yang beragamanya pakai muscle, pakai otot, kawan nafsu, tapi nggak ada ilmu. Bahkan keringanan syariat diingkarinya mungkin. Kenapa? Dia pengen pilih yang berat-berat. Segala katanya, masa puasa aja kita kodok, sholat kagak, contoh kan? Dapat ya? Hah? Yang kelima, al-adah muhakkamah. Perkara-perkara yang sifatnya ada muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Hal-hal yang menjadi adat dan nilai berjalan pada sebuah kaum. Awas, dan tidak bertentangan dengan nas syar'i. Maka bisa jadi salah satu rujukan hukum. Tidak bertentangan dengan nas. Kalau adatnya bertentangan dengan nas syar'i gimana? Makanya haram. Oke? Bisa di Rusia, kebiasaan mereka adalah minum khamar. Kenapa? Untuk menghangatkan tubuh tuh kan hukum berjalan gitu katanya. Adat yang berjalan jadi sumber hukum, berarti boleh? Enggak. Kenapa? Khamar ada pengharamannya di dalam syariat. Enggak jadi hujah. Ketika tidak berbenturan dengan syariat. Misal, seseorang nikah, enggak jelas nih maharnya berapa. Oke? Enggak jelas maharnya berapa. Lalu berapa yang mesti dia berikan kepada nih wanita? Lihat biasanya wanita, sepupu dia, empok dia, adik dia, biasanya berjalan berapa? Bangsa berapa? Nah, tuh ada muhakkamah. Kasih sekitar itu. Ya, kira-kira begitu Allah dan muhakkamah. Ini yang kita kenal dengan nama al-qawaid al-fiqhiyah. Qawaid fikih. Ini yang mengarahkan dalil-dalil fikih nanti Quran dan hadis nih qawaid fikih. Yang pertama apa? Al-amal bimaqasidiha atau al-amal biniyatiha. Kemudian al-masyaqqah tajlib taysir. Hal-hal yang menyulitkan otomatis akan mendatangkan kemudahan, keringanan. Ad-darar yuzal. Hal-hal yang berbahaya harus dihilangkan atau tinggalkan. La darara wala dirara. Enggak boleh hal-hal yang berbahaya dan enggak boleh yang membahayakan. Al-yaqin la yazulu bisyah. Hal-hal yang yakin enggak boleh dibatalkan dengan hal yang masih ragu. Sama al-adah muhakkamah. Al-hadah muhakkamah. Orang habis wudu nih, terutama orang tua. Habis wudu, ces, ya batal. Ces, ya batal. Ces, paham gak ces maksudnya? Iya kan? Terutama orang tua suka berasa kayak keluar. Iya kan? Maka dihukumi apa? Yang pertama, wudunya yakin gak? Yakin. Cesnya ragu gak? Ragu. Yang yakin jangan batal sama ragu. Oke? Itu satu. Karena bisa jadi syaitan yang cuman membuatmu merasa demikian untuk membuatmu ragu. Katakan benar emang ces. Katakan emang benar ces. Tapi seumuran dia emang ces mulu. Maka al-masyaqqah tajlib taysir. Maka hal-hal yang bikin ribet otomatis mendatangkan kemudahan.
Maka dari situ Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di bilang, air kencing ini kalau sifatnya cipratan, yu'fa yasiruh, ditolerir kalau sedikit. No. Jadi kita pipis, itu sebenarnya ada cipratan kan? Kita nggak tahu ketika cipratan apa enggak. Oke? Itu ditolerir, maka pakai sholat. Gampang nggak nih hidup? Orang yang ribet, aduh, setiap mau sholat dia ganti baju, setiap mau sholat dia ganti baju. Wah, ribet hidupnya. Ribet hidupnya. Habis pakai ganti baju. Ribet nggak hidupnya? Ribet. Coba beragama pakai ilmu. Kecuali kalau emang hal yang fix, jelas, kayak ente langsung keguyur gitu, langsung keguyur. Nah itu ya jangan, udah jelas. Ini cipratan yang nggak jelas. Kalaupun ada, yu'fa yasiruh, ditolerir sedikitnya. Dari situ juga dianjurkan dalam hadis agar kita sedikit membasahi pakaian dalam yang bersentuhan dengan, maaf, ujung kemaluan kita. Kita basahin dikit pakai air. Oke? Tujuannya untuk apa? Menepis syak tadi, menepis keraguan. Ketika berasa ces, ya, lihat basah, ya emang gue basahin. Gitu ya. Ya, sampai begituan diatur di dalam syariat. Ya, dikit aja ya, mau sampai belepetan. Ya, beda. Menarik kan materi demikian? Hah? Penerapannya di dalam kehidupan insya Allah. Dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal akhirnya mengarahkan mindset kita. Bukan hanya dalam beragama, tapi di dalam menjalani kehidupan. Karena syaitan akan mendatangi kita diantaranya melalui pintu keraguan. Untuk menjauhkan kita dari ketenangan. Iya kan? Ketika dimanjakan keraguan tersebut, maka ia semakin dominan ke atas kita. Ya? Ketika kita manjakan keraguan tersebut, kita pur syaitan, makin dominan. Akhirnya bukan hanya pada perkara ibadah dalam kehidupan kita. Kalau keluar rumah, aduh udah dikunci belum ya? Nah, aduh kompor udah dimatiin belum ya? Nah, tuh. Akhirnya kena. Jadi kena OCD. Dan itu penyakit. Di dalam psikologi itu was-was, bahasa kita waswasa. Orang psikologi bilangnya OCD, obsessive compulsive disorder. Kita bilang waswasa. Alladzi yuwaswisu fi suduri syaitan. Ya. Iya. Itu qawaid fikih. Ya, lanjut lagi. Posisinya qawaid fikih tadi di mana? Sebagai apa? Device untuk mengarahkan dalil. Target kena apa enggak itu yang dibilang apa? Maqasid syari. Ini qawaid fiqhiyah kubra. 5 kaidah fikih yang besar yang darinya nanti banyak bercabang kaidah-kaidah fikih yang lain. Ini yang 5 Anda kasih yang umum-umumnya aja untuk supaya jadi wawasan aja. Oke? Nah, maqasid syariah maksudnya apa? Tujuan-tujuan syariah. Ya? Semua hukum yang diatur di dalam syariat, semua dalil yang datang, tujuannya itu sebenarnya, oke? Untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia, menjauhkan keburukan dari manusia. Pasti itu. Agama secara umum itu gitu. Syekh Sa'di rahimahullah di Manzumah Usul Fikihnya menegaskan itu. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhu wad darar. Fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Tuh. Agama ini datang semuanya demi kebahagiaan manusia. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhu wad darar. Agama ini datang untuk menepiskan keburukan dan perkara-perkara yang madarat dari para manusia. Fa kullu amrin nafi' qad syara'ah. Maka semua hal yang bermanfaat bagi manusia pasti telah disyariatkan oleh agama. Wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Dan semua hal yang membawakan madarat bagi manusia pastilah telah dilarang oleh syariat. Tuh, intinya mah itu. Oke? Nah, maslahat untuk para manusia ini pada berapa hal? Gitu, untuk menjaga
Jadi sekali lagi datang hukum-hukum ini untuk menjaga nilai-nilai ini pada manusia. Ada 5 hal yang dijaga oleh syariat pada manusia. Semua hukum itu tujuannya itu untuk menjaga itunya. Tujuannya. Oke? Yang pertama, hifdzu ad-din, menjaga agama itu sendiri. Ini maqasid syariah, tujuan pembentukan syariat itu untuk apa? Hukum-hukum ini diatur semuanya nih untuk apa? Yang pertama, demi menjaga agama. Kemudian hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifdzu al-aql. Kemudian hifdzu an-nasl wal-'ird. Di sini. Ya, hifdzu al-mal, menjaga keturunan dan nama baik. Nama baik dan keturunan, ini menjaga harta. Jadi semua aturan agama yang diatur, tujuannya itu untuk menjaga 5 hal ini. Yang pertama apa? Menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga nama baik dan keturunan. Oke? Yang kelima menjaga harta. Semua hukum yang diatur tujuannya untuk menjaga ini. Menjaga agama. Dari situ disyariatkan apa? Agar didirikan salat. Agar terjaga agama kita. Agar didirikan amar ma'ruf nahi munkar. Agar dipelajari agama ini dan didakwahkan kepada manusia. Demi apa? Demi terjaganya, yakni demi terlestarikannya agama. Faltakum minkum ta'ifah yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Harus ada salah satu kelompok di antara kalian yang memperdalam agama, mempelajari agama, supaya dia bisa membawakan peringatan kepada kaumnya ketika mereka nih kembali kepada kaumnya. Demi terjaganya agama. Disyariatkan jihad. Demi terjaganya apa? Loh, demi terjaganya agama, li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Infiru khifafa wa thiqala wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan berat ataupun keadaan ringan, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan seluruh harta dan jiwa kalian. Demi terjaga apa itu? Demi terjaga agama. Kemudian demi terjaganya jiwa. Dari situ disyariatkan di dalam Islam qisas. An-nafsu bin nafs. Diharamkan pembunuhan dan diancam dengan ancaman yang besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim wa la'ana ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Tuh. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya adalah jahannam. Dia abadi padanya. Allah murka padanya dan Allah melaknatnya dan Allah mengazabnya dengan azab yang pedih. Tuh, lihat. Kenapa dibegituin segitu rupa? Demi terjaganya jiwa. Disyariatkan loh. Justru demi terjaga jiwa disyariatkannya qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tuh. Sungguh bagi kalian nih dari praktek qisas nih kalau orang ngebunuh orang maka dia dibunuh apabila terpenuhi syarat-syaratnya ya. Oke, panjang juga terus apabila pemerintah yang mendirikan. Kalau enggak ya kita nggak boleh juga sikat sendiri, nggak boleh. Harus penguasa yang mendirikan, ya. Nggak boleh ormas, nggak boleh apa, nggak boleh. Nah, kalau penguasa nggak mendirikan, nggak boleh juga kita memaksakan urusan mereka dengan Allah. Qisas yang zahirnya adalah menumpahkan darah, justru tujuannya demi menjaga darah.
Jadi dulu kabilah-kabilah yang ada, kalau satu ngebunuh satu, nah dibalas, balas. Akhirnya perang kabilah banyak yang mati. Gara-gara satu darah. Gimana caranya memutus pertumpahan darah ini, rantai ini? Terapkan hukum kisos. Dari situ terputus rantai pertumpahan darah tersebut. Itu jadi justru dari praktek kisos yang zohirnya adalah menumpahkan darah, justru dari situ malah terjaganya jiwa manusia. Sehingga manusia tidak bermudah-mudah di dalam menghilangkan nyawa orang lain. Juga demi terjaganya jiwa, dari segi maknawi ya, lebih jauh lagi, disyariatkannya salat, disyariatkannya wirid, disyariatkannya ibadah. Ini makanan untuk jiwa, demi terlestarikannya jiwa. Demi terlestarikannya jiwa, demi hidupnya jiwa kita. Karena nafs, jiwa manusia nih kayak qarurah, kayak botol yang kosong. In lam tamla'hal ma mala'athal hawa. Apabila kau tak isi air botol tersebut, otomatis botol tersebut akan terisi hawa, udara. Nggak usah kau cari udara, otomatis dia akan masuk kan? Iya kan? Kenapa? Karena kau tak isi air. Demikian jiwa. Ketika kau tak isi dengan ibadah, salatnya, wiridnya, dan lain-lain, maka yang mengisinya hanya hawa nafsu demi hawa nafsu demi hawa nafsu. Begitu jiwa. Disyariatkanlah ibadah dengan segala bentuknya, juga demi terjaganya jiwa. Selain terjaganya agama. Selain terlestarikannya agama. Demi terjaganya akal. Yang ketiga, hifdzul akal. Diharamkannya minuman keras tuh. Supaya apa? Terjaga akal manusia. Supaya terjaga akal manusia. Supaya manusia tetap di atas sensenya. Karena al-khamru ma khamara al-aql. Khamr hakikatnya adalah yang bikin akal kabur. Ya? Demi terjaganya nasal dan ird. Nasal ini keturunan. Ird nama baik. Ini dua hal yang berkaitan ya. Dari situ diharamkannya zina. Supaya jelas keturunan, waris dan lain-lain. Iya kan? Dilarang mendekati zina. Kenapa yang dilarang adalah mendekati? Karena zina adalah sesuatu yang punya muqaddimah, punya pembukaan. Gitu. Maka dilarang mendekati. Ustaz kan mendekatinya doang, berarti zinanya mendekatinya nggak boleh. Dari situ disyariatkan ghaddul basar, tuh ditutup dari pintu awal. Suruh jaga pandangan kita. Pintu awalnya situ, karena nggak mungkin wanita buta ketemu lelaki buta dapat dia zina, nggak mungkin. Mesti berawal dari mata. Turun ke hati, turun lagi bawah. Ya kan? Menjaga nama baik, diharamkannya gibah. Diharamkannya fadihah tuh, bongkar aib orang. Diharamkannya tajassus, wala tajassasu wala tahassasu. Haram, demi terjaganya nama baik. Disyariatkannya cambuk untuk apa? Untuk qadzaf. Qadzaf ini menuduh seseorang yang udah menikah dengan tuduhan zina, itu qadzaf. Dia mesti datangkan 4 saksi. 4 saksi ngelihat fix, jelas. Maaf, fikih. Innallaha la yastahi minal haq. Ngelihat jelas punya lelaki masuk ke punya wanita, bukan lihat dari jauh. Dia nggak bisa datangkan 4 saksi yang menuduh zina ini dicambuk 80 kali cambukan. Itu namanya qadzaf. Demi apa? Demi terjaganya nama baik. Diharamkannya ghibah. Disyariatkannya kita untuk menutupi aib manusia. Dan satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah tutupi baginya aibnya ya di dunia ya di akhirat. Ya.
Seorang mukmin ketika dihisab, yudha' lahu kanafah, ditutupi oleh kain yang menutup antara dia dan para manusia. Oke? Karena sedang disidang. Ditampakkanlah pada mukmin ini dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah menutupi aib mukmin ini. Syuh, Allah tampakkan padanya dosa-dosanya. Kau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan ini. Bala ya Rabb, bala ya Rabb, iya ya Rabb, aku lakukan itu. Iya ya Rabb, aku lakukan itu. Dan terus dia khawatir karena Allah belum menyebut dosa-dosa besarnya, baru dosa-dosa kecil yang disebut ini. Oke? Kemudian Allah pun berkata kepadanya, itu dosa-dosa yang ada pada kami. Tadinya ketakutan, dosa-dosa gedenya belum disebut nih. Tadinya ketakutan, malah dia nagih, ya Rabb, aku masih banyak melakukan dosa-dosa besar ya Rabb, yang belum kau perhitungkan di sini. Allah pun bilang kepadanya, satartuha laka fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Aku tutupi aib-aibmu tersebut di dunia bagimu, dan hari ini aku ampuni bagimu. Allahu Akbar. Karena kita menutupi aib saudara kita. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Dari situ disyariatkan ya qisas demi terjaganya harta mukmin. Potong tangan dari kasus pencuri, diharamkannya ghosob, pakai barang orang gak izin. Diharamkannya bentuk-bentuk perdagangan atau muamalah yang diharamkan, ribanya, judinya dan lain-lain, demi terjaga harta kaum muslimin. Karena hakikatnya konsep ekonomi di dalam syariat Islam nih, konsep ekonomi yang paling wasat. Oke? Tidak dia terlalu kepada sosialis atau komunis yang seringkali merampas hak-hak individu-individu. Tapi tidak juga dia terlalu kepada kapitalis yang seringkali beberapa individu terlalu menguasai yang lain. Islam ini di tengah, hakikatnya demikian. Dari situ aturan-aturan syariatnya mengatur muamalah ini. Menjaga harta. Jadi semua aturan syariat dibentuk ini demi terjaganya hal ini. Maka jangan aneh kalau ada ijtihad. Awas, dari seorang ahli ilmu atau mungkin dari seorang penguasa yang berhak untuk menentukan perkara, oke? Ternyata bertentangan dengan apa yang zohir ya. Letterlexnya tertulis di dalam kitabullah, jangan aneh. Kenapa? Karena pertimbangannya maqasid syariah. Bisa jadi sebuah hukum diatur di dalam syariat. Tapi kalau dalam sebuah kondisi dipaksakan diterapkan, tujuannya malah nggak dapat, pada saat itu hukum itu jangan dipakai. Nah, jangan aneh kalau lihat gitu. Contoh, hukum kisos, hukum syariat bukan? Hukum Allah bukan? Kalau seseorang membunuh maka harus dibunuh. Zen. Yang wajib melaksanakannya siapa? Penguasa kan? Zen. Ali bin Abi Thalib naik radhiyallahu anhu. Sebelumnya Utsman dibunuh. Zen. Harusnya yang berkuasa, yang punya kuasa dan punya kewajiban untuk mendirikan kisos atas Utsman siapa? Ali, karena dia penguasa. Tapi Ali melihat kondisi pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu nggak kayak pembunuhan orang-orang biasa. Di situ banyak manusia ikut serta di dalamnya. Dan masing-masing udah pada bergerak pulang ke negerinya masing-masing, bergabung bersama kabilah masing-masing. Oke? Dan ada hal yang jauh lebih besar yang mesti dijaga dan dibenahi di dalam negara tersebut pada saat itu, daripada belain satu darah ini yang harus dijaga, betul. Cuma kalau ngotot kita mau dirikan kisos atas Utsman, dicomot satu orang pembunuh, di antara pembunuh-pembunuh Utsman dari kabilahnya, sekabilah bergerak memerangi. Tuh, akhirnya banyaklah lagi darah yang tertumpah.
Contohnya kasus perang Jamal 1. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, Zubair sama Abdullah Talha bin Ubaidillah bergerak menuju Kufah untuk mengambil pembunuh Utsman. Yang bergerak berapa? Satu kabilah turun memerangi mereka. Akhirnya tadi satu orang mau ditumpahin darahnya nih buat balas Utsman. Akhirnya banyak darah tertumpah. Tuh, ini baru satu orang. Tujuan disyariatkannya kisos apa tadi? Tujuannya demi terjaganya Nah, tapi di kasus Utsman, justru kalau ngotot kita terapkan kisos, malah lebih banyak jiwa lagi yang terbuang sia-sia. No, tujuannya dapat nggak mau diterapkan kisos? Dari situ Ali radhiyallahu anhu berijtihad untuk tidak mendirikan kisos atas Utsman. Kenapa? Tujuannya nggak dapat, atau at least menundanya lah. Tuh fikih. Siapa berani bilang, oh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah? Siapa yang berani bilang gitu? Kenapa? Karena Allah mewajibkan hukum kisos bagi para penguasa. Tapi Ali tidak mendirikannya. Siapa yang berani bilang gitu? Hukum syariat, hukum yang di langit nih, sekali lagi. Oke? Di langit udah. Halal, haram, wajib, di langit. Nyampe bumi, ntar dulu. Ada kaidah-kaidah yang mengarahkannya. Nggak mesti letterless diterjemahkan sebagaimana disebutkan di langit. Dapat nggak? Nggak terlalu sulit lah memahami itu. Jadi nggak selalu diterapkan, harus selalu letterless sesuai yang disebutkan di dalam undang-undang nas. Nggak begitu yang Allah maksud di dalam penerapan agamanya. Tidak demikian. Ya, ini kira-kira gambaran singkat lah bagaimana berfikih. Oke, bagaimana berfikih. Minimal nih pengetahuan demikian bikin kita husnuzon lah kepada beberapa orang yang mungkin berkesimpulan, dan mereka orang-orang yang memang sibuk juga dengan ilmu. Kita mungkin nggak bilang ahli ilmu, tapi ya mereka orang-orang yang tersibukkan juga dengan ilmu. Oke, kok sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang kok beda ya dengan yang disebutkan di dalam nas? Husnuzon dulu, santai dulu. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya furu' dan ijtihadiyah. Ya, materi-materi demikian, materi yang terus terang jarang dibahas. Padahal ini materi yang penting buat bangunan pengetahuan beragama seorang muslim, sehingga dia beragama bukan hanya berbicara tentang semangat-semangat altifiyah, semangat-semangat emosional saja, bukan, tapi agama dia adalah sains yang dia bangun. Oke? Dia memahami agamanya as a science, sebagai bentuk sains, bukan cuma gerakan-gerakan emosional yang penuh dengan perasaan dan tangisan ini itu. Enggak begitu, gitu loh. Tapi emang sesuatu yang ilmiah, yang emang sains ilmiah. Ya, tapi semoga dapat difahami materi yang kami sampaikan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.